mari cobain semua yang mana gitu. Oke. Nah Bu, kalau boleh Bu Demi Min, saya nyebutnya agak ini ya, karena biasanya kan kalau orang buka IG, Min. Jadi nama Bu Demi Min disebut-sebut. Min ada ini, Min ada ini, Min. Gitu. Secara tidak langsung pemasaran ya. Kalau boleh tahu Bu Demi Min, sekarang kan lagi musimnya COVID-19 ya. Hampir semua sektor ekonomi itu kena, terutama pengusaha kuliner. Nah, Ibu sendiri merasakan dampak demikian kah? Kalau iya, ada strategi nggak untuk mensiasati agar bisnisnya tetap berjalan gitu? Betul. Dampaknya mungkin kita pengaruhnya hampir sekitar 50%, Mas. Oke. Ya, bisa kita siasatin dengan ada GrabFood, ada GoFood, jualan di rumah, ya online gitu. Jadi ada frozen juga, pempek, crispy, yang adaan, lenjer gitu ada semua. One frozen. Oke. Jadi walaupun di tengah pandemi sekarang jualan masih harus tetap jalan, Bu ya. Harus jalan ini kalau jalan lah. Kalau boleh tahu buka usahanya selain di kilometer 11 di mana lagi Bu di Palembang? Di Tanjung Api-Api. Di Tanjung Api-Api. Oke. Spesial di dekat asrama haji Mas ya, ada Pondok Pindang Bude Mimin juga itu situ. Sebelah roti presiden. Ya. Oh, roti presiden. Oh, oke. Jadi total Oke. Jadi total semua bisnisnya kurang lebih ada berapa cabang, Bu? Kalau dihitung-hitung? Ada 3. Ada 3, oke. Dan semuanya masih aktif ya sampai sekarang ya, walaupun di tengah corona ini ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi selain bisnis tetap berjalan, bisa juga karyawan masih juga tetap bisa disejahterakan gitu Bu ya. Iya, bisa. Oke. Saya penasaran ini Bu, sebelum kita nanti putar videonya yang kemarin waktu si Eis diajarin buat pempek crispy ya. Itu diam-diam ya syutingnya, saya nggak tahu ya, tiba-tiba sudah syuting aja di situ. Si Aisyah nggak ngasih tahu kalau dia lagi makan enak di situ. Kalau boleh tahu Bu, kiat bisnisnya bisa bertahan selama 20 tahun, merintis dari 2000 sampai 2020, itu rahasianya apa sih? Karena kan kita tahu bisnis kuliner itu kan naik turun ya. Nah, kalau Ibu sendiri mungkin ada kiat-kiat khusus nggak yang bisa dibagikan dengan para penonton kita dari Sriwijaya Post Tribun Sumsel? Ya, betul. Kita harus kuat dan kita memang harus belajar, Mas. Oh ya, jadi ya mungkin naik turunnya saya pernah sampai jatuh dalam arti mungkin penghasilan pas-pasan. Dengan berapa tahun itu saya merasa mungkin mungkin pembeli itu berkurang. Tapi alhamdulillah dengan kita tekun, dengan kesabaran kita, dengan kita memang bertekad kepingin mau maju, gimana sih caranya melihat orang tuh maju. Jadi paling mau nggak mau kita ini pokoknya kita harus bisa, orang bisa kita harus bisa gitu. Bagaimana caranya? Alhamdulillah Mas, dengan kita sabar, kita tekun, kita belajar, itu bisa menghasilkan ya semua. Sampai sekarang kita bisa online, kita bisa konsisten, ikuti makanan kekinian. Paling nggak kita harus bisa, yang nggak ada kita harus bisa ada. Gitu loh. Jadi pasti kita dicari orang. Yang belum ada di Palembang ini apa sih? Gitu loh. Itu yang kemarin tercipta tuh istilahnya apa ya? Yang bisa sekarang ini orang lagi booming, yang makanan apa gitu. Itulah terciptanya menjadi puding coconut yang sekarang jadi puding dogan. Yang ada di Instagram, kalau nggak salah Instagramnya Dulce Coco, bener? Dulce Coco, benar. Yang lagi viral. Saya udah lihat tadi di Instagram itu followernya banyak banget, udah lebih dari 5.000-an, kalau nggak salah 9.000-an tadi. Jadi di situ itu fokusnya untuk yang kelapa sama pudingnya tadi, Bu ya? Iya. Bentar, saya mau lihat dulu. Coba saya mau lihat Instagramnya. Saya agak lupa tadi soalnya. Nah, ini Instagramnya di dulcecoco.id ya.
Oh, ini followernya udah 6.000. Jadi di sini semua ada review dari teman-teman yang udah beli, terus ada apa namanya gambaran sedikit produknya seperti apa. Waduh, ini mantap. Ngiler ya. Nanti saya kapan-kapan nyicip. Boleh, boleh, boleh. Siap. Ini kalau boleh tahu yang bisnis kelapa ini dimulainya kapan nih Bu? Atau baru 2020 ini mulainya? Setahun yang lalu. Tahun yang lalu. Saya mulai setahun yang lalu. Mhm. Bulan puasa tahun yang lalu. 2019 yang lalu mulai ngerintisnya ya. Oke, jadi di sini semua ini. Ini semua berarti benar ya semua produknya itu homemade, dijamin kualitasnya dan yang pastinya apa namanya dikerjakan secara higienis gitu ya. Saya penasaran Bu, kalau boleh tahu apa namanya sekarang selain Dulce Coco produknya dari Bude Mimin sendiri yang lagi digandrungin apa saja sih Bu selain prasmanan, dogannya gitu? Jadi sekarang ada nasi bakar, gitu. Ada rice Mhm. ball-nya, gitu. Ada berapa macam itu rice ball, ada nasi bakar. Terus Oke. sekarang itu lagi booming mereka tuh lagi nasi bakarnya tuh nasi bakar cumi, sama rice ball-nya itu juga. Chicken teriyaki. Alhamdulillah puasa ini lebih maju dibandingkan dengan